Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Adat dengan topik istilah dan pengertian hukum adat. Untuk istilah dan pengertian tentang hukum adat perlu kita sampaikan sebab itu merupakan materi dasar, asas-asas dan prinsip yang terkandung di dalam hukum adat. Kita harus memahami dulu apa itu hukum adat supaya kita bisa memahami lebih lanjut materi-materi selanjutnya. Hukum adat berasal dari bahasa Belanda adatrecht, yang kemudian oleh beberapa pakar mengartikan itu sebagai hukum kebiasaan. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Oleh karena itu, hukum adat bisa dilihat di dalam modul yang mungkin Anda sudah pegang, tetapi saya ingin berbagi beberapa definisi yang diberikan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia. Mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum, dalam hal ini memiliki sanksi. Kenapa dikatakan hukum kebiasaan? Karena pada dasarnya hukum adat itu adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang, kemudian diikuti secara turun-temurun. Masyarakat yang berada di wilayah situ kemudian mengikuti dan mentaatinya, karena di dalam nilai-nilai perilaku yang mereka taati itu diyakini kebenarannya, karena mengandung nilai-nilai kesusilaan, mengandung nilai-nilai moral yang kemudian anggota masyarakat di wilayah itu mentaatinya, dan itu berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat sering dimaknai sebagai hukum yang tidak tertulis, karena tanpa tertulis, ada pemahaman bahwa mereka tidak boleh keluar dari pakem perilaku itu. Dan perilaku turun-temurun itu menjadi pedoman bagi mereka untuk tetap mengikuti itu. Akibat hukumnya adalah apabila ada anggota masyarakat yang tidak mengikuti perilaku yang berulang-ulang turun-temurun ditaati, itu akan diberikan sanksi. Secara sederhana demikian pemahaman hukum adat. Beberapa pakar yang mengatakan juga bahwa hukum adat itu merupakan resapan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di wilayah itu mentaatinya, mereka mengikutinya, yang kemudian diikutin secara turun-temurun, mengikat masyarakat yang berada di wilayah itu. Karena mengikatnya itu ketika ada masyarakat yang tidak mengikuti itu, mendapatkan sanksi. Dan ini sudah masuk pada pemahaman hukum. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja berada, ketika saudara mempelajari materi ilmu hukum, ada beberapa unsur dari pemahaman hukum itu sendiri. Salah satu yang paling penting adalah sanksi. Begitupun di dalam hukum adat. Adat sendiri adalah kebiasaan, tetapi dikatakan hukum adat karena apabila ada anggota dalam masyarakat itu yang tidak mentaatinya, maka akan mendapatkan sanksi, akan memiliki akibat hukum, sehingga dia mengikat bagi masyarakat yang berada di wilayah itu. Ini dikatakan oleh Hassairen, salah satu pakar yang banyak mendalami tentang hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat itu mengatakan bahwa hukum adat itu pada dasarnya ada resapan kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya mendapatkan pengakuan bagi masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mengakui kaidah-kaidah itu sehingga mereka menuruti. Walaupun itu tidak tertulis.
kalau dibandingkan dengan kaidah hukum tertulis saat ini, kita mentaati karena itu tertulis. Tetapi pada masyarakat yang ada dalam hukum adat, mereka mentaati walaupun itu tidak tertulis. Karena mereka mengakui kebenaran dari nilai-nilai kesusilaan yang terkandung di dalam hukum adat itu sendiri. Kemudian pakar lain yang mengatakan, Mr. Supomo mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana melihat hukum itu hidup di tengah-tengah masyarakat? Kita lihat dalam praktek putusan-putusan fungsionaris hukum. Siapa fungsionaris hukum? Kepala adat, ketua adat, pengurus desa, kepala desa. Apabila nilai-nilai itu dipertahankan oleh fungsionaris hukum, maka hukum itu hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Supomo mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang timbul di dalam putusan-putusan hukum. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam interaksi antar masyarakat. Begitu kompleks pemahaman hukum adat, tetapi apabila kita memahami bahwa hukum adat itu pada dasarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, turun-temurun, yang mereka mengakui, ada pengakuan dari masyarakat bahwa nilai itu benar adanya, mereka mentaatinya, kemudian mengikat, dan apabila ada orang yang tidak melaksanakannya, akan diberikan sanksi. Itulah yang kita pahami dalam pemahaman tentang hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat di Indonesia yang beragam budaya, dari Aceh sampai Merauke, akan tetap hidup. Hukum itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan. Hukum itu merupakan karya cipta dari manusia. Sebab hukum itu selalu melekat di mana manusia berada. Begitupun dengan hukum adat. Timbul pertanyaan seringkali dari mahasiswa mengatakan, apakah hukum adat itu statis? Tidak. Hukum adat itu berkembang, terus mengikuti perkembangan manusia. Kalau hukum adat itu nilai-nilai kesusilaan yang kita lihat generasi yang lampau, misalnya dalam hal berpakaian, masyarakat Jawa misalnya, ketika dalam upacara-upacara tertentu, dalam acara-acara yang formal, mereka menggunakan kebaya. Dengan rumitnya penggunaan kain kebaya itu, dengan melilitkan kain itu kemudian pas di dalam tubuh seorang wanita, dalam perkembangannya mengikuti. Saat ini kita melihat wanita-wanita Indonesia tetap berkebaya, tetapi dengan cara pakai yang lebih efisien. Tidak lagi seperti zaman lampau, yang kain harus melilit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa dia berada di dalam tubuh seorang perempuan dengan bagus. Saat ini sudah dalam bentuk siap jadi seperti rok. Apakah itu salah? Tidak. Dia mengikuti perkembangan. Sebab hukum itu bagian dari kebudayaan, diciptakan oleh manusia agar supaya manusia tetap menikmati. Efisiensi, apakah dia keluar dari kebudayaan? Tidak. Begitupun misalnya cara berpakaian baju bodoh di daerah Sulawesi Selatan. Kalau dulu begitu rumit untuk menggunakan baju bodoh, membutuhkan beberapa waktu, membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi saat ini dibuat begitu simpel sehingga setiap wanita berasal dari Bugis Makassar dengan mudahnya menggunakan pakaian adat itu. Begitupun beragam hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat. Dia mengikuti pola manusia, di mana manusia berada. Tetapi esensi dari nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai moral tetap melekat di dalam makna daripada hukum adat itu sendiri. Sehingga sampai sekarang kita memahami bahwa hukum adat itu adalah hukum tidak tertulis. Walaupun ada yang tertulis, sebagaimana kita kenal di dalam tulisan-tulisan daun lontara yang berada di Sulawesi Selatan dan tulisan-tulisan
yang berasal dari Jawa, tetapi yang lebih banyak kita kenal, hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis karena dia timbul dari kebiasaan. Perilaku yang berulang-ulang, kemudian dituruti karena diakui kebenarannya, ditaati, dan memiliki sanksi. Itulah bagian pemaknaan hukum adat. Kita harus memahami ini sebelum kita masuk pada pemahaman-pemahaman yang lain. Ada banyak pendapat tentang definisi hukum adat. Barangkali bisa mengacu kepada modul, tapi saya meringankan pengertian ini. Sebab tidak bisa kita memahami hukum itu dari hafalan. Saudara-saudara mahasiswa harus memahami pengertian dasarnya itu, sehingga ketika kita akan mempraktikkan, memungut nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat itu, kita memaknai bahwa masyarakat kita pada dasarnya sebelum hukum tertulis itu datang, sebelum bangsa penjajah kolonial Belanda itu datang masuk ke Indonesia, sebenarnya kita sudah ada aturan-aturan. Nenek moyang kita sudah ada aturan-aturan yang mempedomani mereka di dalam bermusyawarah, yang mempedomani mereka dalam proses ketika mereka akan melaksanakan perkawinan, yang mempedomani mereka ketika mereka akan melakukan warisan dan hal-hal yang lain dalam nilai-nilai hidup sehari-hari. Sudah ada. Ketika bangsa kolonial datang ke Indonesia, mereka menemukan itu dan mengangkat kembali dan memberikan istilah adat reh, atau kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai hukum kebiasaan. Mereka menemukan, ya. Kemudian kita bahwa sudah ada itu tertanam. Hanya saja tidak semua memang nilai-nilai hukum adat itu positif. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai itu menyesuaikan dengan keadaan dan hakikat manusia. Sebagaimana kita ketahui, ada nilai-nilai hukum adat di dalam hukum pidana, misalnya siri di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Ketika seorang pria akan melakukan lamaran atau mencukai seorang wanita, tetapi dari pihak keluarga wanita tidak menyetujuinya, pihak lelaki seringkali membawa lari. Dikatakan oleh masyarakat di sana kawin lari. Pada zaman dulu, pria yang membawa lari wanita ini hanya satu hukumnya, mati. Tetapi seiring perkembangan zaman, setelah kita mengetahui soal hak-hak asasi manusia, hakikat manusia, nilai-nilai siri itu bergeser menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan saat ini. Itulah hukum adat. Dia tidak statis, tetapi dia berkembang mengikuti perkembangan kemanusiaan. Secara umum, saya ingin menyimpulkan bahwa hukum adat secara ringan kita pahami hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum, atau hukum kebiasaan yang memiliki sanksi. Sehingga ketika Anda akan mempelajari materi-materi selanjutnya, Anda bisa pahami apa yang dimaksudkan dengan hukum adat. Walaupun dari berbagai macam definisi, tetapi tidak perlu melakukan hafalan definisi-definisi sebagai pembanding. Tetapi esensinya, hukum adat itu adalah hukum kebiasaan. Dia menjadi hukum karena dilakukan berulang-ulang, mengikat dan bersanksi. Jika tidak bersanksi, dia hanya kebiasaan yang diikuti berulang-ulang. Dia menjadi hukum karena memiliki akibat hukum atau memiliki sanksi. Itulah pemahaman tentang hukum adat. Sehingga diharapkan mahasiswa Universitas Terbuka bisa memahami ini. Kalian berada di dalam wilayah-wilayah hukum masing-masing dari Aceh sampai Merauke dengan kondisi nilai-nilai yang masyarakat yang ada hadapi mungkin berbeda-beda. Tapi sama-sama memiliki nilai-nilai moral, semangat nilai-nilai kesusilaan yang dikehendaki oleh masyarakat, yang ditaati oleh masyarakat, yang kemudian apabila masyarakat tidak mengikutinya, dia memiliki sanksi. Itulah hukum adat. Hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum, atau hukum kebiasaan yang bersanksi. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.